ini kita mau lanjut bahas modul 3. Dari modul 1 sama modul 2 mana ada yang mau ditanyakan enggak? Itu tolong dipelajarin lagi. Mumpung kemarin kan masih baru modul 1, modul 2 itu kalau gitu ada istilah-istilah bahasa Inggris, coba dicatat, terus sekalian dihafalin. Masih ada waktu sebulan lebih kan sebelum ujian. Jadi biar enggak kerepotan nanti kalau sudah dekat-dekat ujian baru dikebut ya. Nah, sekarang modul 3 itu akan membahas memahami harapan dan persepsi konsumen. Jadi kan kayak yang kita bahas sebelumnya, kalau kita mau bikin perusahaan kan harus bisa, gimana caranya harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya dengan tahu mereka butuh ya, sama harapannya, sama persepsi yang mereka inginkan itu seperti apa. Itu harus kita pelajari sebagai perusahaan. Nah, ini yang pertama itu harapan konsumen terhadap jasa. Nah, di sini ada tingkat harapan konsumen. Bisa, kalau nggak kelihatan itu di PPT, bisa dilihat di halaman 3.4. Nah, jadi di situ ada tahapannya mulai dari harapan yang tinggi sampai harapan yang rendah. Nah, di situ yang pertama ada ideal expectation or desire. Jadi misalnya yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu di situ kan everyone says that this restaurant is as good as one in this country and I want to go somewhere very special for my anniversary. Jadi karena semua orang bilang kalau misalnya restoran A itu bagus, jadi berhubung dia mau ada acara kayak mungkin peringatan pernikahan atau apa, atau ulang tahun, makanya dia pengen pergi ke tempat yang spesial. Makanya harapan dia terhadap restoran A ini yang dibilang orang-orang bagus itu tinggi. Jadi seperti itu. Jadi ada ideal expectation-nya. Jadi keinginannya kan setiap orang kan pasti pengen mendapatkan yang terbaik. Kira-kira mbak-mbak sama mas-mas pernah nggak pengen mendapatkan sesuatu yang buruk? Pernah nggak nyari makanan? Coba cari makanan yang nggak enak. Pernah nggak kayak gitu? Kan setahu saya hampir nggak mungkin ada orang yang mau cari makanan tapi yang nggak enak. Lah buat apa? Makanan nggak enak buat dibeli ya toh. Makanya itu harapan tertinggi dari konsumen itu ideal expectation-nya itu. Terus habis itu yang kedua itu normatif atau should expectation, itu as expensive as this restaurant is, it ought to have excellent food and service. Di sini maksudnya seperti kayak harga menentukan kualitas, harusnya seperti itu. Jadi nah, kalau itu kan beda kasus mas. Kalau cari yang enak ternyata nggak enak kan kita nggak ngerti. Tapi kan tetap maksudnya harapan awal kita sebelum membeli sesuatu itu kan pasti cari yang enak toh. Nggak mungkin ada dari awal langsung cari yang nggak enak. Yang buat apa? Nah, kalau misalnya cari yang enak dapetnya nggak enak ya itu namanya kita kurang beruntung. Tapi kan nggak mungkin ada orang yang dari awal pengen cari makanan yang nggak enak. Atau misalnya pengen cari hotel yang nggak bagus, yang mungkin kamarnya kotor atau apa kan nggak mungkin loh. Nah, kalau yang normatif atau should expectation itu karena di sini harganya mahal, otomatis dia berekspektasi atau memiliki persepsi bahwa kualitas yang diberikan akan bagus karena harganya mahal ya kan. Ada istilah harga menentukan kualitas. Jadi semakin mahal harganya, biasanya kualitas yang diberikan semakin bagus. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga sih. Ada juga yang misalnya
harga makanannya mahal tapi ternyata rasa makanannya nggak enak juga ada. Tapi kan biasanya, umumnya kalau harganya mahal, kualitasnya oke. Biasanya gitu. Makanya ini di sini normative should expectation. Jadi harapan harus bersifat normatif. Normatif itu maksudnya ya yang pada umumnya seperti apa. Terus kalau expectation based norms itu most times this restaurant is very good, but when I get busy the service is slow. Jadi di sini ada suatu kondisi yang bikin kita merasa misalnya di restoran ini sebenarnya oke biasanya, cuman karena misalnya kita pas hari itu lagi kesusu, ada janji sama orang, saya makan siang tapi kebetulan ada janji sama orang, dan kan kalau jam-jam makan siang biasanya kan restoran mesti rame. Nah itu jadinya terasa lama. Udah memang jamnya makan tapi terus dia juga lagi kesusu, jadi kerasa kalau restoran ini pelayanannya kurang baik, misalnya seperti itu, karena ada kondisi tertentu bisa menyebabkan sesuatu yang sebenarnya oke jadi nggak oke, karena itu tadi, karena dia sedang sibuk, kesusu, terburu-buru, makanya jadi merasakan bahwa pelayanan di restoran itu menjadi lambat seperti itu. Padahal aslinya biasanya kalau misalnya kita dengan keadaan yang nyantai-nyantai aja, oke, pelayanan di restoran itu. Itu yang experience based norm. Harusnya expectation, ini kok experience salah. Terus habis itu yang keempat itu ada acceptable expectation. Jadi I expect this restaurant to serve me in an adequate manner. Jadi harusnya semua restoran atau setiap restoran itu harus melayani pelanggannya dengan baik, misalnya kayak gitu. Kan harusnya seperti itu. Terus habis itu kalau yang terakhir itu minimum tolerable expectation itu I expect terrible service from this restaurant but come because the price is low. Nah, ini apa yang bahasa Inggrisnya kok kacau ini? Ini apa namanya? Harapan minimum itu dia sudah dari awal sudah berekspektasi kalau misalnya nanti akan mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Karena apa? Karena misalnya harganya murah. Nggak bisa lihat PPT tambah. Halo? PPT-nya hilang. Ini di saya kok masih ada ya? Di mbak-mbak yang lain gimana? Bisa, oh ya sudah. Oke. Mungkin tadi PPT-nya lagi jalan-jalan. Kecil-kecil, dibesarin mas, tadi salah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi minimum tolerable expectation itu tadi, karena harganya murah, jadi dia nggak berekspektasi yang tinggi-tinggi. Maksudnya ya sudahlah. Misalnya dapat pelayanan yang kurang baik, itu masih bisa bertoleransi. Karena apa? Karena harganya yang diberikan, harga yang dijual oleh restoran itu murah. Jadi istilahnya nggak kaget kalau misalnya nanti pelayanannya kurang oke, jadi masih bisa menerima hal tersebut. Ini ada 5 tingkat harapan konsumen ya, mulai yang dari minimum tolerable expectation sampai ideal expectation or desire. Ocai. Ini sudah saya jelaskan. Nah sekarang kalau menurut sama Bittner, ini harusnya Bittner kok Bittner. Itu ada 2 tingkat harapan pelanggan, yaitu harapan tertinggi atau
yang disebut